Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini terjadi di kota Ohio di Amerika Serikat dan kasusnya terjadi pada tahun 2019. Dylan James Grove lahir pada tanggal 10 Januari pada tahun 2019 di sebuah rumah sakit di Southern Ohio Medical Center. Dylan adalah anak dari pasangan Daniel dan Jessica Grove. Saat Daniel tiba di sebuah rumah sakit pagi hari pada tanggal 10 Januari dengan membawa Jessica, perawat tahu jika Jessica dalam keadaan hamil. Namun ketika ditanyakan oleh perawat, Jessica juga Daniel menolak untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi kepada Jessica. Jessica hanya menuliskan namanya saja dan tidak mengatakan apa keluhannya dan apa yang dia akan lakukan di rumah sakit tersebut. Lalu perawat memperhatikan jika Jessica masih dalam pengaruh obat-obatan dan dia dalam keadaan ngefly. Perawat menanyakan kepada Daniel obat jenis apa yang Jessica konsumsi agar mereka tahu cara menangani atau menyelamatkan bayi yang dia kandung. Namun Jessica dan juga Daniel menolak untuk mengatakannya. 20 menit kemudian, Jessica melahirkan seorang bayi laki-laki dan setelah bayinya lahir, Jessica mengatakan jika 2 hari sebelumnya dia telah mengkonsumsi bubuk putih. Bayi tersebut diberi nama Dylan dan dia lahir secara prematur dengan berat badan 2 kilo dan 2 ons. Bayi Dylan langsung dimasukkan ke ruang perawatan. Bayi mungil tersebut juga terkontaminasi dengan amfetamin, morfin, fentanyl dan juga bubuk putih karena pengaruh narko yang dikonsumsi ibunya sejak dia mengandung selama 20 minggu. Walaupun Jessica dan Daniel telah menikah selama 20 tahun dan mereka juga telah memiliki anak yang berusia 14 tahun, namun Jessica dan Daniel tidak pernah merawat anak tersebut, yang dimana dia juga menitipkan anaknya ke yayasan pengasuh anak. Begitu juga rencana perlindungan anak tidak akan mengizinkan bayi Dylan untuk dibawa pulang ke rumah Jessica karena bayi Dylan akan diberikan ke rumah asuh anak. Seorang wanita yang bernama Andrea, dia adalah seorang guru dan dialah yang akan mengadopsi bayi Dylan. Bahkan Andrea langsung membawa pulang Dylan dari rumah sakit menuju ke rumahnya. Dan rekan-rekan kerja Andrea juga memberikan bantuan kebutuhan bayi Dylan untuk memberi support kepada Andrea. Pada tanggal 25 Januari pada tahun 2019, Kantor Pusat Perlindungan Anak, juga Jessica dan Daniel, mereka melakukan pertemuan untuk membawa Jessica dan Daniel melakukan terapi atas kecanduan yang mereka alami. Namun Jessica dan Daniel menolak dan mengatakan jika mereka akan menjadi orang tua yang lebih baik dan mengharap jika bayi Dylan dapat mereka rawat sendiri. Karena di catatan kriminal pasangan ini belum pernah memiliki catatan yang menyimpang, maka pihak perlindungan anak akan memberi kesempatan untuk pasangan ini merawat bayi mereka. Pada tanggal 28 Januari, bayi Dylan diantarkan ke rumah Jessica. Andrea yang telah menjaga bayi Dylan juga ikut mengantarkan bayi tersebut dan Andrea juga memberikan support kebutuhan bayi Dylan dan juga meninggalkan nomor telepon yang dimana jika Jessica membutuhkan bantuan, dia akan siap membantu. Pada tanggal 4 Februari pada tahun 2019, perwakilan pihak perlindungan anak mengunjungi bayi Dylan dan wanita yang bernama Patricia, dia yang bertanggung jawab untuk memeriksa keadaan Dylan.
Patricia mengatakan jika bayi Dylan dalam keadaan baik dan juga ibunya, Jessica, merawatnya dengan baik. Sebulan setelah Patricia mengunjungi keluarga Dylan, pihak perlindungan anak menerima laporan jika Dylan mengalami luka-luka akibat perlakuan dari orang tuanya. Pada tanggal 28 Maret, Patricia mengunjungi rumah Jessica, namun Patricia hanya mengatakan jika Jessica menggendong bayinya dengan baik. Dan Patricia juga mengatakan jika Dylan dalam keadaan sehat. Namun Patricia tidak melakukan pengecekan di tubuh Dylan, juga luka di dalam tubuh bayi tersebut. Pada tanggal 17 April, Patricia tidak dapat menghubungi Jessica, juga Jessica tidak ditemukan di rumahnya. Namun Daniel mengatakan jika mereka baik-baik saja dan sedang berada di kota lain yang bernama Canton untuk menjenguk ayah Daniel yang sedang sakit. Setelah hari itu, Daniel dan juga Jessica tidak dapat dihubungi. Dan pihak perlindungan anak terus mencari informasi tentang bagaimana dan di mana keadaan bayi Dylan. Hingga mereka menemukan anak Jessica yang remaja, dia bernama Daniel Junior, untuk mencari informasi tentang keberadaan bayi Dylan. Anak remaja itu mengatakan jika bayi Dylan dalam keadaan baik. Dan saat ditanya tentang kakeknya yang sakit, anak remaja itu mengatakan jika dia sudah tidak punya kakek yang tinggal di Canton. Pada tanggal 24 April, pihak perlindungan anak mengambil alih dan membawa anak Jessica yang remaja ke yayasan khusus untuk mengetahui di mana keberadaan Jessica dan Daniel, juga keberadaan bayi Dylan. Jessica setelah tahu anaknya dipegang oleh pihak yayasan, dia mengirim pesan kepada pihak perlindungan anak dengan penuh kemarahan. Namun demikian, Jessica tidak mau mengatakan di mana keberadaan bayi Dylan. Pada tanggal 30 April, bayi Dylan dinyatakan hilang dan pihak perlindungan anak yang membuat laporan tersebut. Pada tanggal 7 Juni, pihak kepolisian mendapat informasi jika mobil Jessica berada di depan rumah trailernya. Dengan loudspeaker, pihak kepolisian menyuruh Jessica dan Daniel untuk keluar dari dalam rumah mereka. Dan Jessica terlihat membuka pintu dan berdiri di depan pintu dengan hanya menggunakan kaos dan celana dalam. Dari depan pintu, Jessica berteriak jika bayi Dylan telah diambil oleh pihak yayasan sebulan yang lalu dan tidak lagi bersama mereka. Dan Jessica menyuruh polisi yang mengepung rumahnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun polisi menerima laporan jika bayi Dylan menghilang dari pihak yayasan, maka tidak mungkin jika mereka telah mengambil bayi Dylan. Mereka berdua dibawa ke kantor polisi secara paksa dan di dalam ruang interogasi, mereka berdua tidak bisa mengatakan lebih lanjut tentang informasi keberadaan bayi Dylan. Detektif yang bernama Jody Konkel mengatakan jika sifat Jessica sangat mencurigakan dan juga dingin dalam menanggapi kasus atas hilangnya bayi Dylan. Sedang Daniel memberitahu jika bayinya telah meninggal dunia, yang dimana dia temukan bayinya sudah tidak bernafas ketika berada di ranjang bermainnya. Maka pada tanggal 28 Maret, dia putuskan untuk mengubur bayi Dylan. Keesokan harinya, polisi membawa Daniel ke area hutan yang dimana dia sebut tempat untuk mengubur bayi Dylan. Namun setelah sampai di hutan tersebut, Daniel mengatakan jika dia tidak ingat di mana dia menggali lubang untuk bayinya. Di dalam ruang interogasi, Daniel dan Jessica sedang mengobrol dan mereka tidak tahu jika mereka dalam ruang pengawasan. Di sana Daniel mengancam Jessica agar tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi.
Untuk menggali informasi lebih dalam, maka detektif mengembalikan Jessica ke sel tahanan. Setelah itu, detektif membawa Daniel ke ruang lain, dan di sana detektif membujuk Daniel untuk mengatakan yang sebenarnya. Hingga akhirnya Daniel mengatakan jika tubuh bayi Dylan dia sembunyikan di dalam sumur yang memiliki kedalaman 30 kaki. Polisi segera menghubungi pihak pemadam kebakaran dan menuju ke lokasi yang Daniel maksud. Pihak pemadam kebakaran menyedot isi air dalam sumur dan setelah airnya kering dari sumur tersebut, mereka mengeluarkan sebuah box susu dengan terbungkus rantai juga dalam keadaan digembok. Pihak forensik membuka kotak tersebut dan membawa apa yang ada di dalamnya ke ruang laboratorium. Di dalam kotak tersebut terdapat sebuah plastik yang berisikan tubuh bayi Dylan. Menurut Dr. Brown yang menangani kasus bayi Dylan, dia mengatakan jika bayi tersebut mengalami patah tulang iga dan juga keretakan tulang tengkorak. Maka Dr. Brown menyimpulkan jika kematian bayi Dylan akibat kekerasan fisik yang dia terima. Dalam persidangan atas kasus kematian bayi Dylan, Jessica berusaha menaruh semua kesalahan pada dirinya sendiri dan berusaha untuk menyelamatkan suaminya dari jeratan hukum. Tetapi ketika otoritas menanyakan lebih detail tentang bagaimana dia mengakhiri bayinya, Jessica tidak memberi jawaban yang jelas, dengan alasan dia tidak mengingat jelas apa yang terjadi. Sedang Daniel mengatakan di ruang sidang jika bayi Dylan meninggal di ruang tamu saat dia bermain. Dan Daniel juga mengatakan jika dia tidak tahu kenapa bayinya bisa meninggal di sana. Jessica dalam persidangan akhir dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan bayi Dylan. Dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sedang Daniel dijatuhi hukuman selama 15 tahun sampai seumur hidup atas kematian Dylan. Setelah kasus bayi Dylan, pemerintah membentuk undang-undang baru yang diberi nama Hukum Dylan, yang dimana mereka menyatakan jika orang tua yang bermasalah harus memenuhi syarat tertentu untuk mengambil alih hak asuh anak mereka yang telah dipegang oleh pihak perlindungan anak. Hukum tersebut ditegakkan untuk menghindari kasus yang serupa. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.